Pada podcast hari ini, kita akan melanjutkan kembali mengenai pekerjaan setan di bumi. Yesus mengatakan bahwa setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ia hanya memiliki 3 fungsi. Yohanes 10 ayat 10. Ia berusaha untuk menipu, bahkan menipu orang yang diurapi. 1 Tawarik 21 ayat 1. Ia mempetesi Allah untuk mencoba dan menyaring manusia-manusia, dan itu termasuk Anda. Ayub 1, Lukas 22 ayat 31. Ia melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan semua kuasa, tanda-tanda, dan mujizat tipuan, yaitu mujizat palsu. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Jika ia datang, maka ia datang sebagai malaikat terang, yaitu religius. 2 Korintus 11 ayat 14. Inilah bagian tersulit bagi orang Kristen untuk dipercayai. Alkitab tidak mengatakan bahwa ia adalah malaikat terang, tetapi ia datang sebagai malaikat terang. Ia meniru dan juga memalsukan hal-hal tentang Allah, tetapi Roh Kudus mengungkapkan bahwa mereka sebagai penipu, karena ia menipu seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9-10. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan, terkutuklah bumi. Wahyu 12 ayat 12. Ia meniru segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan Yesus. Contohnya, setan meniru Trinitas, yang terdiri dari setan Lucifer, si Antikris, dan nabi perwahyuan palsu. Tiruan yang melambangkan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Contoh lainnya, setan meniru malaikat Tuhan yang memiliki 4 sayap. Matius 24 ayat 31, Markus 13 ayat 27, Wahyu 7 ayat 1. Yang kita kenal sebagai pangeran dari utara, selatan, timur, dan barat. Bahkan ia meniru gereja-gereja. Wahyu 2 ayat 9. Contoh dari ayat ini, ia telah menipu orang-orang Yahudi bahwa mereka berasal dari Allah. Tetapi Roh Kudus menyebut mereka sinagog setan. Setan juga bisa menipu beberapa orang ke dalam pemikiran bahwa mereka adalah orang Kristen. Tetapi sebenarnya bukan. Namun mereka tidak menyadarinya karena mereka tidak penuh roh atau kekurangan pengetahuan Alkitab dan kurang taat pada firman Tuhan seperti yang dituntut Tuhan. Ia meletakkan roh-roh jahat untuk melawan manusia, termasuk orang-orang percaya, untuk memukul, mengusik mereka. Jika Anda tidak percaya bahwa seorang Kristen dapat memiliki roh jahat, maka bacalah 2 Korintus 12 ayat 7. Ketika Paulus berdoa untuk dibebaskan dari suatu kelemahan, meminta kepada Allah 3 kali, berdoa 3 kali untuk melepaskannya dari kelemahan, digambarkan oleh Paulus sebagai utusan setan, diutus untuk mengusiknya. Tuhan menjawab bahwa anugerahnya cukup. Nampaknya Tuhan Yesus mengizinkan mereka untuk melakukan pekerjaannya dalam hidup Paulus, atau mungkin untuk membuatnya tetap rendah hati. Di sini kita melihat bahwa Yesus menggunakan setan dan roh jahat sebagai, dalam tanda kutip, monyetnya, bagi kepentingan dia dan untuk mencapai tujuannya. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.